Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara menyampaikan presentasi dakwah dengan konteks formal atau semi formal, dengan materi berjudul Kebulatan Tekad dalam Meraih Cita-Cita. Dalam video saya nanti saya akan menggunakan 3 jenis penjelas atau 3 jenis penjelasan. Yang pertama, saya akan menyampaikan fakta tentang J.K. Rowling. Yang kedua, saya akan menyampaikan cerita tentang kata yang pantang menyerah. Dan yang ketiga, kutipan ayat. Cara menyampaikan ini sebagai referensi bagi teman-teman yang ingin belajar public speaking atau yang ingin belajar cara presentasi. Tentu saja ini hanya sebagai referensi, bukan contoh utama. Kalian bisa mengembangkan gaya masing-masing, kalian bisa mengembangkan cara masing-masing, dan tentu saja harus banyak berlatih untuk meningkatkan kepercayaan diri. Silakan menyaksikan dan semoga menjadi presentator atau public speaker yang handal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini saya bisa bertemu dengan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin bercerita kepada teman-teman tentang pengalaman saya ketika di masa muda terdahulu. Ketika saya memiliki cita-cita, kemudian saya menceritakan cita-cita saya kepada teman saya. Ketika saya cerita ke teman saya, "Bro, saya punya cita-cita ini." Apa responnya? Bukan malah menyemangati, tetapi teman saya ini malah mengatakan, "Sudah bro, jangan terlalu tinggi mimpimu. Nanti kalau kamu terlalu tinggi mimpimu, kamu akan jatuh dengan rasa yang sangat sakit. Cukup biasa-biasa saja, nanti jatuhmu nggak akan sakit." Atau ada yang mengatakan, "Sudahlah bu, gak mungkin kamu begitu. Mimpi kamu, ayo bangun. Mimpimu terlalu siang. Waktunya kamu bangun untuk menghadapi kenyataan." Seringkali kita mendapatkan pernyataan-pernyataan tersebut dan menjadikan kita menjadi down, patah semangat, atau bahkan menjadi ragu atas mimpi kita dan tidak lagi menetapkan itu sebagai mimpi kita, dan malah menjadi apa yang dikatakan oleh teman-teman kita yang meragukan kita. Agar kita tidak menjadi hal tersebut, dalam 10 menit ke depan saya akan menyampaikan sebuah materi berjudul Kebulatan Tekad dalam Meraih Cita-Cita. Untuk itu, saya harap terus saksikan dan simak apa yang saya paparkan setelah ini, agar kita menjadi orang-orang yang terus bertekad untuk meraih cita-cita dengan kebulatan tekad yang maksimal. Baik, teman-teman sekalian, ketika kita menetapkan cita-cita, ketika kita sudah menetapkan tujuan yang ingin kita capai, seringkali mendapatkan cemoohan, dan itu juga dialami oleh orang-orang sukses di luar sana, oleh orang-orang yang berhasil di luar sana. Ketika mereka mulai menapaki jalan karir mereka, ketika mereka mulai meraih mimpi mereka, banyak orang yang meragukan atau bahkan menyaksikan mereka untuk meraih mimpi mereka. Salah satu kisah yang cukup menarik dan juga fakta yang cukup unik, ketika kita mendengarkan nama Harry Potter, pasti yang ada di benak kita akan kenal dengan siapa Harry Potter itu. Ya, betul. Harry Potter adalah salah satu penyihir cilik dalam novel yang dikarang oleh J.K. Rowling dan difilmkan sebanyak 7 series film, dan ditonton oleh banyak orang di seluruh dunia. Dan novelnya itu diterjemahkan dalam 73 bahasa di seluruh dunia. Bahkan dia mendapatkan keuntungan sebanyak 20 juta dolar, atau jika dirupiahkan sekitar 260 miliar rupiah. Wow, angka yang sangat fantastis. Dalam bayangan kita, J.K. Rowling ketika pertama kali menulis atau pertama kali membuat cerita tentang Harry Potter, pasti lancar-lancar saja. Pasti tidak akan mendapati masalah, mulus. Tetapi kenyataannya tidak begitu, teman-teman. J.K. Rowling ketika pertama kali menulis novelnya dan menawarkan novel itu ke penerbit, apa yang dialami oleh J.K. Rowling? Dia mendapatkan penolakan sebanyak 12 kali. Bukan hanya itu, salah satu penerbit juga mengatakan bahwasanya novel J.K. Rowling tidak layak untuk diterbitkan, bahkan untuk dibaca. Ketika mendengarkan hal tersebut, apa respon J.K. Rowling? Tentu saja J.K. Rowling tidak menyerah dan terus berusaha untuk memperbaiki tulisannya, dan juga berusaha untuk meyakinkan para penerbit bahwasanya
tulisannya adalah tulisan yang layak untuk dibaca dan dinikmati oleh banyak orang. Saat itu, jika J.K. Rowling memutuskan untuk mengikuti apa kata penerbit tadi, mungkin saat ini kita tidak akan mengenal siapa itu Harry Potter, dan kita tidak akan pernah menikmati kisah yang sangat menarik dalam film Harry Potter. Salah satu kisah tentang J.K. Rowling menjadi gambaran bahwasanya ketika kita meraih cita-cita kita, berusaha meraih cita-cita kita, kita tidak perlu mendengarkan, hanya fokus dan membulatkan tekad untuk meraih cita-cita kita. Ada sebuah kisah yang bisa kita ambil hikmahnya dalam berusaha atau usaha kita dalam meraih cita-cita. Salah satunya adalah kisah tentang kata yang mencapai puncak menara. Suatu hari di hutan yang rimbun, banyak hewan berkumpul, yang mana pada hari itu akan diadakan sebuah perlombaan yang melombakan kata-kata yang ada di hutan itu untuk melompati atau menaiki sebuah menara yang sangat tinggi. Saat itu semua hewan, semua orang berkumpul untuk menyaksikan perlombaan, dan kata sudah bersiap, banyak kata kecil yang sudah bersiap di garis start. Semuanya bersiap-siap untuk melompati menara yang sangat tinggi tadi. Banyak dari penonton itu yang memberikan semangat katak. Namun tidak sedikit pula orang-orang atau hewan-hewan yang selainnya yang meragukan. Alah, kata itu kan kakinya kecil, imut, tidak mungkin bisa menaiki menara yang sangat tinggi itu. Pasti dari mereka pasti banyak yang gagal. Ada yang banyak menyampaikan itu dengan teriakan, alah nggak mungkin kata, pasti banyak yang gagal, pasti mereka banyak yang gagal dan tidak akan mungkin mampu mencapai puncak menara yang sangat tinggi. Akhirnya perlombaan dimulai. 1, 2, 3, dor. Semua kata berusaha untuk melompat, menaiki menara yang sangat tinggi. Sampai pada pertengahan menara, sebagian besar orang masih melakukan, alah lihat saja di tengah-tengah nanti bakal banyak yang kata yang berjatuhan, bakal banyak kata yang gagal. Betul saja, banyak sebagian besar atau separuh dari kata yang ikut lomba jatuh berguguran. Namun sebagian yang lain masih terus berusaha untuk melompati menara yang sangat tinggi tadi. Dan sebagian besar ketika mencapai 3/4 puncak, banyak orang yang berteriak dari bawah, alah kita lihat saja, pasti setelah ini banyak yang jatuh, pasti setelah ini gagal. Mereka sudah kelelahan dan mereka tidak mungkin bisa mencapai puncaknya. Dan apa yang terjadi? Ternyata hampir seluruh kata itu jatuh. Hampir seluruh kata itu tidak lagi melompat dan mereka akhirnya gagal. Namun semua orang terkaget-kaget. Semua orang takjub. Ternyata ada 1 ekor kata yang terus berusaha untuk menaiki menara tersebut. Hingga akhirnya sang kata mencapai puncak dan menjadi juara perlombaan, berhak mendapatkan hadiah yang sangat banyak. Usai perlombaan, semua orang bertanya-tanya, bagaimana kata yang kecil dan imut itu dengan kaki yang mungil berhasil mencapai puncak. Dan setelah dicari tahu, ternyata seekor kata juara tadi adalah seekor kata yang tuli. Apa hikmahnya? Untuk meraih cita-cita kita, kita hanya perlu membulatkan tekad, memfokuskan segala usaha dan tenaga kita untuk meraih cita-cita kita, untuk meraih mimpi kita, dan menutup kedua telinga kita, dan menjadikan kita tuli atas cemoohan, atas ucapan-ucapan yang meragukan, atas cibiran-cibiran yang ada di sekitar kita, sehingga berhasil mencapai cita-cita kita. Dan jangan khawatir teman-teman, Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu kaum melebihi kemampuannya. Sehingga ketika kita berusaha mendapat kegagalan, jangan khawatir bahwasanya kegagalan itu hanya sementara dan cobaan itu hanya sementara. Dan waktunya kita berusaha untuk mencapai itu, karena Allah menyatakan tidak akan membebani kita di luar kemampuan kita. Maka dari fakta yang sudah saya sampaikan tentang J.K. Rowling,
yang menulis Harry Potter, kisah Harry Potter tanpa menyerah. Kemudian kisah kata yang tuli, yang fokus mengerahkan seluruh tenaganya untuk mencapai tujuannya. Dan pernyataan Allah yang menyatakan tidak akan membebani suatu kaum di luar batas kemampuannya. Sehingga menurut Henry Ford, salah satu pendiri perusahaan mobil yang terkenal di dunia, menyatakan ketika Anda berpikir Anda bisa, maka itu benar. Ketika Anda berpikir Anda tidak bisa, maka itu benar juga. Maka semua dikembalikan pada diri Anda masing-masing, diri kalian masing-masing. Tinggal memilih apakah Anda memilih untuk yakin dengan cita-cita Anda dan berusaha untuk menjadi kata yang tuli dan fokus untuk meraih cita-cita yang ada di depan mata, atau menjadi kata yang gagal, yang fokus mendengarkan cemoohan, yang fokus mendengarkan cibiran, sehingga menjadi kata yang gagal untuk mencapai tujuan atau cita-citanya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman setelah menyaksikan video saya? Mungkin masih belum sempurna. Saya sadar saya juga masih banyak kekurangan dan perlu meningkatkan kemampuan untuk terus berusaha agar menjadi public speaker yang baik. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga kalian setelah menonton video saya menjadi public speaker atau presentator yang handal, yang bisa menyampaikan materi di berbagai bidang dan bisa diandalkan dalam setiap momen. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.